Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friend, teman kita yang lagi di sidang itu banyak gaya, banyak aksi, dan banyak sandiwara dramatis. Kenapa begitu ya, friend? Apa ya tanda-tandanya? Gini, friend. Kita akan sering menemukan orang suka aksi. Sambil canda kita berkata, "Ah, kebanyakan gaya lo." Nah, nggak apa sih banyak aksi, karena aksi itu sebetulnya khas tahap awal kita, masa kanak-kanak. Ya, kan kita semua saat masih anak-anak itu banyak gayanya. Aksinya tuh sabrek kalau anak-anak. Lucu gitu ya. Jadi ini ruang pikiran ya. Jadi artinya begini. Jadi orang yang banyak aksi itu adalah ruang pikiran yang tahap yang berada yang menunjukkan atau berada pada tahap-tahap awal. Jadi dia adalah khas tahap awal manusia, yaitu masa kanak-kanak. Nah, aksi atau gaya ini sebetulnya berpusat pada kebutuhan dan kepentingan praktis dan bukan suatu sifat yang bersifat personal gitu ya. Sebab begini, semua anak-anak kan bergaya tanpa berbeda. Siapapun anak manapun, semuanya banyak gayanya. Jadi orang dewasa yang banyak gaya itu, kayak yang di sidang itu, selain masih primitif, itu banyak kebutuhan dan kepentingan, juga dia tidak memiliki kepribadian. Ngerti nggak maksudnya? Nah, gue contohin begini, soal gaya ya. Banyak soal aksi, soal gaya. Bila kita melakukan olahraga tolak peluru nih, mendayung perahu, melempar lembing ke arah tertentu ya, itu dapat dilihat sebagai hukum gaya. Bener kan? Maka ini aksi pragmatis yang semua orang bisa lakukan. Terlepas tindakannya bagus atau jelek. Apa susahnya ngelempar doang atau mendayung aja. Artinya strukturnya semuanya sama saja antara atlet dan bukan atlet dalam melakukan aksi itu. Jadi itu biasa saja, rata-rata. Tetapi ketika itu dijadikan dasar representasi dari pemikiran reflektif, bergaya melulu, maka itu bertentangan dengan ide intelektual. Ya, begini. Dia bukan hanya kekanakan, tapi secara radikal kembali menjadi sangat primordial. Jadi begitu banyak gaya itu tidak intelek. Sekalipun gaya terlihat cukup efektif dan konkret, mempengaruhi emosi orang, ya. Tapi itu tidak berbudaya maju, kurang objektif, kurang terukur dan sifatnya egosentris. Ya itu orang yang banyak gaya, banyak aksi gitu, teriak-teriak gitu kan, demo. Nah, itu kan kebanyakan yang demo bukan mahasiswa-mahasiswa yang cum laude itu ya. Nah, mustahillah orang banyak gaya bisa memasuki dunia intelektual. Sebagaimana mustahilnya anak-anak terhadap konsep ilmiah dan teoritis. Gitu, paham nggak kaitan-kaitannya? Nah, jadi kalau orang-orang yang banyak gaya itu sebetulnya mereka masih dalam tahap-tahap primitif, tahap awal, yaitu masa-masa kehidupan kita dulu di masa anak-anak. Kalau sudah tua banyak gaya, maka itu menandakan sifat kekanak-kanakan yang tidak memiliki kepribadian. Jadi secara personal dia itu ada masalah. Karena anak-anak tidak bisa memasuki wilayah intelektual, maka tadi saya bilang orang dewasa yang banyak gaya itu mustahil. Orang yang banyak gaya bisa memasuki dunia intelektual. Sebagaimana mustahilnya anak-anak terhadap konsep ilmiah dan teoritis. Lu perhatiin aja deh pokoknya orang-orang yang banyak gayanya itu pasti tidak intelektual. Ya. Contohnya yang paling deket ya gue. Oke, thank you ya.